RDP itu ada beberapa poin. Pertama, kita minta ke Menpan RB melalui DPRD dan juga Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk mengusulkan kita diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian yang kedua juga kita ingin penataan ini di Kabupaten Lebak menjadi prioritas pembangunan. Kebetulan momentumnya Bupati baru dilantik ya. Kita punya sekitar 5 tahun ke depan. Saya kira ini waktu yang harus dimanfaatkan. Dan di rencana pembangunan itu, rencana pembangunan daerah maupun nasional itu akan bicara prioritas. Nah, bagaimana P3K ini menjadi prioritas selain infrastruktur, selain SDM, tata kelola, lingkungan hidup, dan lain-lain, maka P3K menurut saya adalah bagian dari prioritas peningkatan SDM, kemudian tata kelola pemerintahan, dan juga nanti mengarah kepada perbaikan pelayanan publik. Nah, yang berikutnya kita mengusulkan gaji sesuai UMK. Kenapa? Memang itu diamanatkan oleh Kemenpan itu, regulasinya bahwa ada 2 opsi. Kalau gaji sekarang, ngapain kita harus berupaya ya? Kita tidak perlu ada stimulus lain-lain. Mungkin ya konsekuensinya gaji sekarang justru. Kenapa orang ingin berbondong-bondong jadi P3K, jadi CPNS? Karena ingin ada perubahan kesejahteraan. Nah, saya ambil opsi sesuai regulasi sesuai MK. Kemudian kita juga ingin ini diperdakan. Karena rangkaiannya panjang, kemudian kompleks, soal P3K ini sebaiknya diperdakan. Tapi di Rekom DPR itu bahasanya bila perlu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini progres hasilnya nampak sehingga Rekom DPR itu yang sudah disampaikan ke Menpan RB itu bisa terrealisasi. Gitu. Jadi yang kita lakukan sudah di tahap RDP dengan DPR. Nah, Bupati baru selesai dilantik, kami menjadwalkan pasca Ramadan ini segera melakukan audiensi. Oke, berarti di Ramadan ini atau pasca Ramadan? Pasca Ramadan, karena Bupati juga sedang fokus di kegiatan-kegiatan yang prioritas juga ya. Iya, betul. Maka momentumnya kita sepakati dengan BKPSDM, maka setelah Ramadan ini, di awal Syawal ini kita akan silaturahmi ke Bupati terpilih. Ke Bupati terpilih ya Pak, jadi didengar oleh kepala daerah. Iya. Nah, selanjutnya ini Pak, ini apa dampak yang paling krusial? Nah, kemudian ini tantangan Pak, yang memang dirasakan oleh khususnya Bapak, kemudian juga para P3K, ASN, dalam menyuarakan hal-hal ini. Tantangannya terutama kita yang sering menyampaikan aspirasi, itu adalah orang-orang yang statusnya bekerja di instansi pemerintahan, baik itu guru, tenaga kesehatan ataupun teknis. Saya lihat ada sesuatu yang membuat kagok ya, kalau bahasa Sundana rada kagok gitu. Iya, tadi yang saya bilang ada ancaman ya Pak. Ancaman mungkin enggak, ancaman bisa ada, bisa enggak. Tapi yang di Lebak itu saya lihat iklimnya bagus. Hanya yang namanya kita menyampaikan aspirasi, kita akan bersentuhan dengan regulasi, dengan kebijakan, dan kebijakan ini pelaksananya itu adalah instansi tempat kita kerja. Gitu. Yang namanya birokrasi kan beda dengan pendekatan politik. Mereka harus satu frekuensi. Ketika regulasinya turun A, maka mereka harus melaksanakan A. Nah, dengan pergerakan kita bisa saja kita harus menerima nih paruh waktu dengan alasan keterbatasan anggaran dan lain-lain. Tapi kita secara kepentingan dan kebutuhan kita pribadi nggak bisa menerima gitu aja. Maka satu sisi kita harus menerima, satu sisi juga kita harus memperhatikan aspek kesejahteraan kita. Maka ini akan berbenturan kepentingannya. P3K ini adalah salah satu permasalahan sosial, permasalahan bangsa kalau sudah jumlahnya banyak. Betul. Kita harus manfaatkan ruang-ruang demokrasi itu, marwah demokrasinya ada di sana. Kita cari solusi. Kalau kurang anggaran, bagaimana optimalisasi pendapatan lain-lain itu terproyeksikan. Pendapatannya berapa, belanjanya berapa, kita sama-sama duduk, negara ini milik kita bersama, gitu kan? Betul. Jadi sebagai rakyat ada kepastian. Ada kepastian. Saya menyimak perjalanan para politisi di daerah sampai ke pusat, ini menimbulkan kebingungan. Silakan politisi, siapa nanti yang saya mengajak untuk berdiskusi ya, bukan berdebat. Kalau berdebat beda konteksnya, berdiskusi.
P3K ini misalkan masalahnya apa? Anggaran. Kementerian Keuangan, BKAD di provinsi sampai ke kabupaten, kita lihat kalau sama-sama duduk ini gubernur, bupati, wali kota, presiden, menteri, DPR RI, selesai sebetulnya. Hanya siap nggak pejabat publik ini menunjukkan kinerjanya. Seorang pemerintah itu menurut saya bukan hanya menjadi tukang belanja, tapi dia juga harus kreatif. Setelah kita pilih, kemudian digaji dengan fasilitas yang lumayan ya, dia gajinya beliau ya, bukan dia. Beliau itu digajinya besar. Dalam takaran kita sebagai rakyat, itu ada kewajiban apa? Mencari problem solving, mencari permasalahan. P3K harus cari permasalahannya dalam kurun waktu yang ditentukan. Yeah. Ini